Welcome to channel Moss Bro 82. Please subscribe, like, comment and share. Thank you. Apa saja bukti baru yang diajukan Sakatata? Pertama, foto almarhum Eki menunjukkan tidak adanya luka sabetan senjata tajam, bukti berdasarkan hasil visum dan juga otopsi di RSUD Gunung Jati. Itu yang pertama. Foto almarhum Vina menunjukkan tidak ada luka sabetan senjata tajam juga di wajah, dan ini bukti berdasarkan hasil visum dan otopsi RSUD Gunung Jati. Lalu hasil visum yang menunjukkan adanya pendarahan di hidung almarhum Vina. Foto serpihan yang berasal dari luka tungkai Vina yang tertinggal di baut penopang lampu penerangan di TKP. Foto sepeda motor yang digunakan almarhum Eki saat peristiwa dengan sejumlah kerusakan dan goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Lalu juga flash disk yang berisi file rekaman kesaksian Liga Akbar. Pernyataan Kapolri yang menyebutkan penanganan kasus Vina tidak menerapkan scientific crime investigation. Dan juga flash disk yang berisi rekaman pernyataan Deddy Mulyadi mengenai Hafi, putra Ketua RT Pasran yang tidak pernah diperiksa menjadi saksi, meski diketahui ikut berkumpul dengan 5 terpidana di sekitar TKP. Tapi menurut saya, ada satu bukti saintifik yang belum pernah dibuka dengan serinci-rincinya. Dan firasat saya mengatakan bukti itu ada, yaitu bukti komunikasi elektronik para tersangka dan bukti komunikasi elektronik kedua korban. Kenapa ini penting menurut saya harus dibuka? Narasinya kan adalah pembunuhan berencana yang dilakukan secara berkelompok. Niscaya orang-orang yang mau melakukan pembunuhan berencana secara berkelompok malam itu pasti melakukan komunikasi satu sama lain dengan gawai. Tinggal dibuka bukti komunikasi elektronik mereka. Ada tidak tanda-tanda sesungguhnya bahwa Peggy Setiawan selaku orang yang disebut mengotaki pembunuhan berencana oleh Polda Jabar, mengotaki, mendesain, merencanakan, menggerakkan teman-temannya untuk menghabisi kedua korban. Demikian pula almarhumah Vina dan almarhum Eki. Malam itu dalam komunikasi elektronik mereka, ada tidak tanda-tanda bahwa mereka gelisah, terancam, takut, ingin menyelamatkan diri, dan seterusnya. Dengan kata lain, antara siapa dengan siapa, komunikasi tentang apa, pada jam, menit, dan detik berapa, saya yakin firasat saya ini mengatakan bukti komunikasi elektronik itu ada. Kalau bisa diakses, ini merupakan novum yang luar biasa. Bukti percakapan elektronik tersebut, entahlah itu via WhatsApp atau apa ya pemirsa ya. Prof. Ibnu, itu termasuk dalam kategori bukti primer atau sekunder? Bisa tidak kemudian menambah keyakinan hakim untuk mempertimbangkan PK ini? Prof. Ibnu. Iya, itu bukti yang akurat, Pak. Jadi bukti elektronik sampai kiamat itu bukti yang sah dan mempunyai kekuatan. Makanya kemarin kita sampaikan, oke lah kalau CCTV hilang. Pertanyaan 2016 itu teman-teman itu para terdakwa itu punya HP enggak? Masa HP kecil nggak punya, Nokia lama kan ada lah ya gitu. Itu harus ketemu itu. Itu yang akan membuka yang selama ini masih buntu, Mbak. Dan dalam suatu pembuktian, bukti elektronik bukti yang paling kuat. Karena kalau saksi itu bisa lupa, bisa dipengaruhi, bisa takut dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat RKUHP ke depan, bukti elektronik bukti nomor satu. Makanya sekarang itu di mana-mana kalau Mbak Tessa melihat bukti elektronik itu dominan itu. Orang sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Disinilah yang harus diketemukan. Satu. Yang kedua, sebetulnya dalam kasus ini Mbak, saya melihatnya bukan karena parangnya, bukan karena senjatanya. Sebetulnya bagaimana penasihat hukum meletakkan Sakatata itu sebagai anak yang sebetulnya tidak tahu apa-apa. Perang. Karena kita bicara penyertaan, perannya itu tahu atau tidak, ada kesengajaan atau mampu nggak, ada di tempat ada. Itu saya kira, kalau toh pembunuhan dan sebagainya itu nomor 2, tapi bagaimana peran Sakatata ini? Kalau bisa dibuktikan bahwa Sakatata itu tidak ada dan tidak mempunyai suatu itikat yang seperti Gendaki, saya kira insya Allah itu bisa menjadikan pertimbangan sendiri. Jadi bukan ranah membuktikan perbuatannya, tapi ranah membuktikan peran Sakatata yang tidak dalam suatu peristiwa yang bersangkutan.